Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita yang alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi dengan keadaan sehat. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. 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 Yang hadir dari kelas berapa? Dari kelas berapa? 11 Mia 3 hadir, Bu. 11 Mia 3. 11 I1. 11 Mia 1. Hadir. Dari 11 IP1 ada yang hadir? Ada Siapa namanya? Ilma. Ilma. Halo Anissa, dari kelas berapa? Dari kelas Mia 1. 11 Mia 1. Nisa Nur Fitriani. Kelas 11 Mia 1, Bu. Halo Emma, Emma Nur Rahmah. Jajang Abdul. 11 Mia 3, Ibu. Jajang Abdul Muid. 11 Mia 3. 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min hozaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu di sini akan menjelaskan Al-Quran hadis tentang proses penciptaan manusia dan jin. Sudah siap kalian sumber belajarnya? Siap, Bu. RKS? Ibu. Ada Ada buku tulis, pulpen? buku tulis. Ada. Bentar, Bu. Coba buka di PowerPoint. Sebelum itu ada yang tahu apa itu manusia dan apa itu yang disebut jin? Ada yang tahu? Bisa dilihat di PowerPoint slide ketiga. Pengertian manusia dan jin. Manusia bisa diartikan berbeda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Jadi manusia itu berbeda dari segi biologis dan rohani, yang artinya manusia itu mempunyai rasa peduli kepada orang lain, teman atau sahabat, dan atau mempunyai kasih sayang. Bisa kasih sayang kepada orang tua, guru, murid, dan sebagainya. Sedangkan pengertian jin secara harfiah berarti sesuatu yang memiliki konotasi tersembunyi atau tak terlihat. Jadi jin menurut bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus, sementara setan adalah sifat dari setiap
yang durhaka dari golongan jin dan manusia. Jadi jin itu secara harfiah berarti sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia, sedangkan jin itu bisa melihat manusia. Tapi apa perbedaannya jin dan setan? Kalau setan itu adalah sifat dari setiap yang durhaka dari golongan jin dan manusia. Jadi setiap yang durhaka dari jin ataupun manusia itu bisa disebut setan. Sifat dari orang yang durhaka. Durhaka tersebut bisa tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan zakat, dan sebagainya. Terus apa persamaan antara manusia dan jin? Persamaan manusia dan jin itu sama-sama makhluk yang diciptakan Allah. Sama-sama yang diberi perintah mematuhi hukum-hukum Allah, diperintah menjauhi larangan Allah. Itu persamaan manusia dan jin. Sampai di sana bisa dimengerti? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Ibu. Lalu apa tujuan kita mempelajari proses penciptaan manusia? Tujuan kita mempelajari proses penciptaan manusia itu antara lain kita bisa mendalami lebih jauh bagaimana kesempurnaan penciptaan manusia dari hal kecil sampai hal besar. Yang artinya Maha Suci Allah. Allah itu tidak menciptakan manusia dengan asal-asalan, tetapi Allah menciptakan manusia itu dengan secara rinci, dengan teliti, bagaimana penciptaan manusia itu agar manusia itu menjadi baik. Nah, manusia dari suatu yang berasal dari saripati tanah, kemudian dari saripati tanah itu dijadikan saripati air mani, lalu disimpan di tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu dijadikan segumpal daging, dan setelah segumpal daging itu jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Nah, setelah itu baru dia makhluk yang berbentuk lain. Jadi manusia itu, Allah menciptakan manusia itu dari saripati tanah, kemudian saripati air mani yang biologisnya dari percampuran antara ibu dan ayah kita, disimpan di tempat yang kokoh rahim seorang ibu. Kemudian air mani itu jadikan segumpal darah, setelah segumpal darah lalu segumpal daging, lalu segumpal daging itu dijadikan tulang belulang, lalu dibungkus dengan daging. Nah, jadi makhluk yang berbentuk lain. Lalu bisa dilihat lalu penciptaan jin. Jin diciptakan dari nyala api yang murni. Yang dimaksud murni ialah tanpa ada campuran unsur lain seperti manusia yang diciptakan dari berbagai unsur tanah. Jadi maksud nyala api yang murni itu tidak ada campuran seperti saripati tanah atau saripati air mani, tetapi jin itu murni dari api tersebut. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia dari berbagai unsur tanah, air mani, segumpal darah, dan lain-lain. Sedangkan jin hanya diciptakan dari nyala api. Bisa kita pelajari penciptaan manusia itu dari pertama yang diciptakan manusia itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Tetapi jin ada sejarah jin itu
asalnya itu sama-sama di surga bersama malaikat, bersama dan lain-lain. Nah, karena jin itu merasa sombong, takabur, karena dia merasa diciptakan dari api yang lebih hebat daripada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, sehingga jin itu takabur. Nah, lalu Allah mengeluarkan jin itu dari surga karena sifat takaburnya. Lalu Nabi Adam itu sama seperti kita dilahirkan ke bumi tanpa mengetahui apapun. Jadi tanpa mengetahui nama orang tua kita, tanpa mengetahui apa itu seperti tumbuhan dan lain-lain. Itu proses penciptaan manusia dan jin. Selanjutnya bisa kita lihat ayat Al-Quran yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia dan jin. Yang pertama, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bisa dibacakan oleh siapa? Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Siapa yang akan membacakan? Ada yang mau membacakan surat Al-Mu'minun? Jajang Abdul Muiz. Jajang Abdul Muiz ada. Anissa Nur Fitriani. Bisa dibacakan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Lagi halangan, Bu. Oh, Ilma Nur Fadilah. Ya, Bu. Apa? Kanan hayam. Oh, ikut. Kenapa Abah? Awas. Silakan Ilma. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ayat berapa, Bu? Ayat 12 sampai 14. Hadir, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna nal idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhara. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim.
Artinya bacakan oleh Siti Sophia. Artinya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah pencipta yang maha baik. Jadi bisa dilihat juga dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 juga menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang tadi juga yang Ibu sudah sampaikan, yang berasal dari saripati tanah lalu menjadi saripati apa? Air mani, lalu disimpan di mana? di rahim. Lalu air mani itu jadikan apa? Segumpal darah, lalu segumpal daging. Segumpal daging. Setelah segumpal daging dijadikan tulang belulang, lalu dibungkus dengan daging, jadi berbentuk rahim. Terus ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai organ-organ. Jadi telah diterangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 proses penciptaan manusia, diterangkan lagi dalam surat An-Nahl ayat 78 yang menerangkan tentang kesempurnaan Allah menciptakan manusia dari organ-organ yang awalnya kita dilahirkan oleh ibu kita yang tidak mengetahui apapun, bahkan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Jadi rizki pertama kita yang diberikan oleh Allah itu pendengaran kita. Jadi kita belajar dari orang tua bagaimana mendengar tentang dunia, dan setelah diberi pendengaran kita diberi penglihatan. Kita bisa melihat orang tua kita, saudara kita, ya. Jadi kita bisa mengenal siapa itu dan apa itu. Itu surat An-Nahl ayat 78. Bacakan oleh Jajang Abdul Muiz. Surat An-Nahl, Ibu. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Artinya bacakan oleh Anissa Nurfitriani. Artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan. Jadi maksud surat An-Nahl ayat 78 itu ketika Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Pertama Allah itu memberi kita pendengaran, lalu apa? Penglihatan dan hati. Agar apa tujuannya? Agar kita bersyukur kepada Allah telah memberi kita pendengaran dan penglihatan. Lalu selanjutnya
Tujuan penciptaan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia? Yaitu yang pertama sebagai manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Apa itu arti khalifah? Khalifah artinya yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atau kekhalifahan itu terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah, makhluk yang diserahi tugas dan harus melaksanakan tugasnya sesuai perintah Allah. Jadi bukan berarti khalifah itu hanya enak-enak di bumi, tetapi khalifah itu yang diberi tugas oleh Allah. Yang awalnya para malaikat itu tidak menyetujui manusia dijadikan khalifah di muka bumi karena pandangan malaikat kepada manusia itu orang yang merusak dan yang bisa menumpahkan darah, karena bagi malaikat manusia itu suatu yang merusak bumi. Tetapi Allah menjawab, aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu sebagai khalifah dengan sesuatu yang Allah sudah ketahui bagaimana ke depannya. Maksud kekhalifahan diberi tugas amal ma'ruf nahi munkar, memerintahkan perintah-perintah hukum Allah kepada manusia dan menjauhi larangan Allah. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Kalau di LKS halaman 10. Zikri Sya'bani, baca ayat Qur'annya. Buas. Ay, tulong. Mana LKS mana tuh? Jadi tuh. Sudah ketemu Zikri? Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Zikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa tuqaddisu lak
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim. Bisa dibaca oleh apa itu? Rapli. Rapli, Bu. Puja Octavia. Artinya Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah padaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi maksud dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 itu ketika Allah berfirman kepada malaikat, tujuan Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, tapi malaikat menolak karena menurut malaikat manusia itu merusak sesuatu yang merusak dan menumpahkan darah, sehingga padahal kata malaikat aku yang memuji engkau Tuhan, tapi Allah menjawab, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu dengan tidak asal-asalan gitu. Jadi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, apa yang baik itu kesedihan, kebahagiaan dan sebagainya. Lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda untuk membuktikan kepada para malaikat bahwa manusia atau Nabi Adam itu sesuatu yang benar gitu. Jadi setelah itu malaikat mensetujui atau percaya bahwa manusia itu dijadikan khalifah itu tidak merusak atau menumpahkan darah. Lalu ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 LKS halaman 11. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi ada tujuan penciptaan Allah menciptakan manusia itu selain sebagai menjadi khalifah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena kita telah diberi rezeki iman, Islam, pendengaran, penglihatan, makanan yang kita butuhkan, karena manusia itu tidak bisa bertumbuh atau tidak bisa hidup tanpa makan, minum, atau sebagainya. Jadi dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk mereka mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah. Apa? Coba ada yang tahu ayat
Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia dan jin selain yang tadi Ibu sampaikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu ayat selain yang tadi Ibu sampaikan tentang penciptaan manusia? Oke, kita bisa dilihat dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna mim marijim min nar, tentang penciptaan jin, yaitu diciptakannya jin dari api. Jadi dalam surat Ar-Rahman ayat 15 Allah menerangkan penciptaan jin itu dari api. Nah, coba sampai situ bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Coba Ibu tanya. Rapli Muhammad Irfani. Rapli hadir? Hadir Bu, hadir. Apa yang dimaksud dengan manusia dan jin? Apa yang dimaksud dengan manusia dan jin? Manusia adalah manusia. Maksudnya kumaha Bu? Penciptaan, Bu. Bukan, apa yang disebut manusia dan apa yang disebut jin. Pengertian unggul Bu. Ya. Bisa tepat. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berasal dari saripati tanah, yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin adalah suatu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berasal dari api, yang tujuannya sama juga seperti manusia. Lalu sebutkan proses penciptaan manusia, Ulansari Awaliyah. Proses penciptaan manusia sebutkan. Kumaha Bu tujuan? Proses penciptaan manusia. Mula-mula kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging.
Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah yang pencipta yang paling baik. Lalu apa tujuan Allah menciptakan manusia? Siapa lagi? Ada siapa lagi? Dikri. Jauh lah, Bu. Siapa? Dikri, Bu. Dikri Sabani, tujuan penciptaan Allah apa saja? Tujuan penciptaan manusia. Menjadi khalifah di bumi, Dik. Enggak. Menjadi khalifah di bumi, Bu. Apa lagi? Beribadah kepada Allah. Nah, bisa kita simpulkan dari pembahasan penciptaan manusia itu, Allah menciptakan manusia itu dari yang berasal dari saripati tanah, lalu dari saripati air mani dijadikan segumpal darah, lalu dijadikan segumpal daging, lalu dijadikan tulang belulang, lalu dibungkus dengan daging. Sedangkan jin diciptakan dari apa? Dari api. Yang murni. Quran yang menerangkan penciptaan manusia dan tujuan penciptaan manusia ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dan surat An-Nahl ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 dan surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu tujuan penciptaan manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi dan beribadah kepada Allah. Bisa dimengerti? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, mulawaka keluar. Persensi lah. Aktifkan kamerana. Salman, Anissa, Wulan, Randy. Bade di foto heula. Aktifkan kamerana. Kasih baku.